Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Sagittarius, kali ini mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita berandai-andai bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia. Tuh ya. Jadi melalui kartu tarot ini kita akan melihat kemungkinan apa aksi dan reaksi dari dia, seseorang yang saat ini sedang menjalin sebuah hubungan spesial dengan dirimu. Nanti di sini mari akan tebar, mari akan tumpukan 4 tumpukan kartu tarot. Silahkan kamu pilih salah satunya. Nah, jika kamu mungkin di saat sekarang sedang berhubungan lebih dari satu orang, boleh tuh dipilih ya. Ini namanya aja berandai-andai kan. Dipilih satu tumpukan untuk satu orang. Oke, baik. Langsung saja di sini. Mari bagi dulu kartu tarotnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shuffle dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, itu untuk kartu tarot. Di sini mari akan pakai juga kartu orakelnya untuk melihat bagaimana isi hatinya dia ya, atau apa mungkin yang akan dia sampaikan kepada dirimu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 2 kartu dari sini. Bagaimana jika kamu memutuskan untuk meninggalkan dia? Apa aksi, apa reaksinya dia menyikapi keputusannya kamu itu? Oke, 1, 2 di sini. Oke, dirapi-rapiin dulu biar enak kita ngelihat meja tarot kita ini. Baik, sudah terpampang nyata di sini 4 tumpukan kartu tarot. Silahkan Sagittarius kamu memilih ya. Mari juga kali ini ikut milih karena kebetulan Mari Sagittarius. Tetap ya, tarot reader tuh punya rasa penasaran, iseng-iseng aja namanya itu. Oke, baik, mari akan awali dari sebelah kirinya Mari ya. Oh, tunggu dulu sebelumnya. Di sini kok agak gelap gitu. Nah, ini dia. Oke, baik. Baik, bagaimana Sagittarius jika kamu pergi meninggalkan dia? Oke. Wah, langsung mikir tuh. Langsung mikir. Oke. Ya. Wah, tertunduk layu di sana ya. Tertunduk layu. Semua tidak lagi sama seperti dulu. Pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain. Nah, makanya mari katakan, ini langsung mikir. Wah, cepet ini mikirnya. Aku masih cinta, tapi takut kau menolakku. Ku takkan berhenti berharap. Lah ya, di sini ya. Oke, recommit. What if? Nah, jadi kamu tuh sedang deket sama seseorang tuh yang tipe survivor gitu ya. Ini orang bukan segampang itu pasrah lah gitu ya, mundur lah gitu. Oh enggak, ini orang akan mempertanyakan kepada dirimu apa sebabnya, kenapa kamu ingin pergi meninggalkan dia. Nah, di situ. Dan mungkin dia tuh nggak akan nemu ya alasan yang masuk akal. Sekiranya pun kamu ngomong,
gini loh, karena aku ini sekarang kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dia malah akan cari solusi. Oh, kalau kamu pikir yang seperti itu, kalau hanya itu alasanmu, aku punya solusinya nih. Aku punya jalan keluarnya nih. Ayo kita seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah gitu. Jadi dia itu akan mati-matian ya. Dia akan mati-matian. Memang ada rasa cemas, ada rasa takut di situ ya. Di situ dia resah, gelisah, membayangkan dirinya tanpamu. Makanya dia akan mikirin jalan keluar gitu ya. Jangan meninggalkanku. Ini hanya butuh solusi saja. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi dia akan ngasih input justru, atau bahkan dia pun akan ikut terlibat menyelesaikan ganjalan-ganjalannya kamu itu. Misalnya gini, misalnya apalah gitu ya. Misalnya kamu bilang bahwa aku butuh perhatiannya kamu. Kamu tuh lebih sering main sama temennya kamu daripada sama aku. Atau mungkin kamu bilang, aku nih kurang uang belanjanya nih, gitu ya. Maka dia kayak gini, oh kalau kamu kurang uang belanja, coba deh, aku nih kan mau tanggung jawab sama kamu, tapi kalau kamu rasa itu masih tetap kurang, coba kamu yang bisnis sendiri. Aku tak modali kamu lah, gitu ya. Malah di situ. Atau mungkin kamu bilang, karena aku kurang perhatian dari kamu, misalnya gitu ya. Oh ya udah, nanti aku setiap kita hari Jumat malam nggak ada cerita, aku akan di rumah, aku akan datang ngapelin kamu. Nah kayak gitu dianya. Jadi dia itu nggak yang kayak, oh ya sudahlah kalau kamu tuh nggak mau lagi dengan aku. Enggak, respon pertama adalah mencari solusi. Gitu ya, mencari solusi di situ. Nah, atau kalau dia nggak nyari solusi, dia ini bilang, aduh nggak masuk akal itu alasanmu, gitu ya, nggak masuk akal. Jadi dia akan memberikan alasan-alasan. Nah gitu. Tapi alasan-alasan di sini, kalau mari katakan bukan alasan yang dibuat-buat ya. Bisa nanti dia akan melihat bahwa, oh ini hanya sekedar miskomunikasi gitu. Kamu salah dalam memahami diriku, kayak gitu ya. Jadi dia akan nanti menjelaskan ke kamu, gitu. Dia akan menjelaskan dari sisinya dia akan pokoknya gini, dia akan memberikan alasan untuk kamu tuh berubah pikiran. Nah, di sana ya. Ini akan ngejar-ngejar kamu, gitu. Ini akan ngejar-ngejar kamu. Jadi walaupun kamu tuh ngeblokir dia, walaupun kamu tuh misalnya ya, kamu kabur lari dari rumah, kalau kamu ini udah jadi suami atau udah jadi istri, atau mungkin kalian sekarang ini sudah hidup bersama gitu ya, dikejar sama dia gitu. Dia akan cari informasi, kamu tuh di mana gitu kan. Mungkin memang ketika dia nemu kamu, bisa ya, bisa ya dia di sini agak dingin sama kamu gitu. Agak dingin, apalagi jika upayanya dia mencari kamu, ngajak kamu ngobrol itu sulit, ya itu akan menguras energinya dia. Dan ketika dia ketemu sama kamu, di situ kalau nggak dia sikapnya dingin dulu, ya ekspresi pertamanya adalah dingin, gitu, mungkin pasang mata melotot gitu ya. Tapi nggak ngomong nih, hanya mata melotot, air wajah yang nggak sedap gitu ya. Nah, dia bisa memang langsung yang ngamuk-ngamuk, marah-marah sama kamu. Nah, itu reaksi pertamanya dia. Ngamuk-ngamuk dulu tuh gitu ya. Kalau nggak diam dulu, pokoknya ada ekspresi menyatakan ketidaksenangannya dia atas keputusannya kamu mau ninggalin dia. Nah, tetapi habis dari situ dia akan ngajak kamu untuk ngobrol lagi. Ada rekomit di sana. Ayo, kita beresin. Apa unek-uneknya kamu, gitu ya? Apa yang nggak senengnya dari kamu kepada dia, gitu? Ataukah ada ganjalan-ganjalan tertentu, gitu ya, yang bikin kamu akhirnya berubah pikiran dari yang tadinya menjadi istri suami, kepingin menjadi mantan istri atau mantan suami dalam hubungan kalian ini gitu. Yang jelasnya
orang ini akan berjuang dulu. Nah gitu ya, akan berjuang dulu. Nah, dia ini berjuangnya sama kamu tuh nggak yang modelan nangis-nangis gitu ya. Dia bisa aja nangis di kamarnya dia gitu kan. Kalau kamu lagi nggak lihat dia gitu ya, dia baru mau nangis di situ. Tapi kalau di hadapan kamu, ini akan pura-pura tegar. Ini akan coba untuk tenang, mencoba untuk mengambil hati kamu kembali. Nah, di situ ya. Di situ. Jadi, dia akan tunjukkan, ini loh, aku nih cinta sama kamu. Aku nih masih sayang sama kamu. Dan bahkan, seperti tulisan ini ya, pikiranku gelisah membayangkan kamu dengan yang lain. Karena dia itu bisa nggak percaya. Tanpa dia, kamu tuh akan baik-baik saja. Nah gitu. Dia takut nanti keputusannya kamu ninggalin dia itu malah bikin kamu jatuh ke pelukan seseorang yang lebih parah dari dirinya. Nah gitu ya. Atau dia menganggap kamu tuh lemah gitu ya. Dia bisa menganggap kamu tuh orangnya pelin-pelan. Berkemungkinan besar kamu tuh nanti salah pilih jalan hidupnya kamu. Jadi dia di situ nanti ngerasa kayak nggak tega gitu loh. Dia nggak tega, dia tuh nggak yakin kalau kamu tuh tidak di dalam pengawasannya dia, gitu ya. Apakah kamu nanti bisa hidup lebih baik? Apakah kamu nanti akan bertemu dengan orang yang baik, yang nggak neko-neko sama kamu? Jadi banyak pikiran dia langsung, gitu. Banyak kecemasannya dia. Nah di sana ya, itu karena dia sayang sama kamu. Sesungguhnya demikian. Wih, terang sekali ya. Waduh, sorry. Kita beresin dulu ini. Kayak gini aja udah ya. Ya ampun. Gitu. Ya. Jadi, nggak mau dulu mengalah terhadap keadaan. Dia akan coba berjibaku dulu. Dia akan coba berjuang dulu. Misalnya ya karena ada sebab lain. Misalnya kamu tuh dijodohin gitu. Walah, ini orang saya rasa berani nih datang ke rumah orang tuanya kamu. Gini loh Bu, Pak, aku nih serius sama putrimu. Nah kira-kira kayak gitu. Ya, jadi turun dia untuk menyelesaikan alasan-alasan kamu itu tadi. Nah, gitu ya. Walaupun memang ini akan sakit hati duluan ya. Sakit hati, bisa-bisa dia tuh nanti agak-agak kaku gitu. Kayak sebuah tamparan keras bagi dia. Gitu ya. Menyikapi bahwa kamu tuh mau ninggalin dia. Karena menurutnya, bisa jadi nih, menurutnya dia, kamu menganggap dia tidak berarti. Kamu menganggap dia tuh hanya kayak kaleng-kaleng aja. Tersinggung, egonya akan tersinggung. Tetapi di balik dari ego dia yang tersinggung itu, masih ada mencoba untuk berakal sehat. Gitu ya. Masih coba tetap ada berempati sama kamu. Makanya ada kecemasan dan keresahannya dia ketika kamu tuh tidak lagi dalam pelukannya dia. Nah, di situ ya. Tapi ya, mungkin kalaupun kamu balik lagi sama, misalnya kamu berubah pikiran nih sama dia ya. Dia akan yang kayak ada juga nanti perubahan tindakan gitu. Tapi perubahan tindakan ini antara dua. Kalau nggak dia makin manis sama kamu, dia makin baik sama kamu, makin menjadikan kamu prioritas, dia mulai nanti akan merancang bagaimana jika pikiranmu terbit kembali suatu saat nanti di depan, kembali lagi ya, mencoba untuk meninggalkan dia. Nah, jadi gini, dia akan coba dirinya tuh semakin kuat langsung berbarengan untuk dua arah. Semakin kuat untuk bisa membahagiakan kamu dan semakin kuat juga untuk bisa membahagiakan dirinya. Soalnya orang ini orang-orang yang nalarnya itu ya, logikanya itu, pikirannya itu kenceng, pikirannya tuh kuat. Jadi dia tuh nggak yang hanya terlibat
di emosinya aja ya, bukan hanya terlibat di rasa resah, takut kehilangan gitu ya. Bukan di situ aja. Dia akan langsung nanti ngelihat jauh ke depan. Dia akan bervision itu jauh ke depan. Ya, jadi dia akan kalkulasikan gitu ya, bahwa dia pun nanti harus kuat gitu. Karena sekali kamu punya pikiran ingin meninggalkan dia, maka kemungkinan besar di depan sana ada lagi kepikirannya kamu mau lepasin diri dari dia. Maka di situ dia akan prepare dirinya dengan sangat baik. Tetapi daripada memprepare dirinya dia untuk berpisah dari kamu, lebih dia akan memprepare, dia akan mempersiapkan dirinya, dia akan memantapkan dirinya, mematangkan dirinya, memampukan dirinya untuk lebih baik lagi terhadap dirimu Sagittarius. Nah, di sana ya, recommit di situ, recommit dan what if. Jadi dia akan memberikan kamu tawaran-tawaran baru, gitu. Ya, dia akan memberikan kamu pembaharuan janji-janji. Nah, tapi di sini janji-janjinya itu bukan hanya sekedar bacotan belaka, gitu. Ya, ini ada energi kedewasaan. Soalnya ya, dari dia tuh ada energi kedewasaan. Jadi ini biasanya ya orang-orang yang kalau sekali udah ngomong A, ya itu nanti dia akan tetap berpegang teguh kepada ucapan dia itu sendiri. Mungkin kamu belum ngeliat pribadi dia yang komit itu tadi, gitu ya. Tetapi nanti jangan-jangan kamu yang minta pisah itu akan menggugah dia, gitu ya. Itu akan men-trigger dia. Nah, di sana itu akan membuat dia tuh semakin bertumbuh dalam lakunya dia terhadap dirimu, terhadap hubungan kalian. Nah, jadi kalau kalian ini masih posisinya pacaran, saya rasa dia ini sudah atau nanti akan memikirkan, ya udahlah tak jadikan aja lah ini suami atau tak jadikan saja lah ini istri, gitu ya. Jadi langsung dia bawa hubungan ini ke step yang lebih lanjut, ke level yang lebih lanjut di situ. Itu ya. Jadi itu tadi akan mati-matian dulu ya, memperjuangkan kamu mati-matian di sana gitu. Tapi mati-matian ini enggak yang dia merendahkan harga dirinya di hadapan kamu, enggak yang menyentuh kakimu, minta-minta maaf sama kamu, enggak. Tapi dia akan ngajak kamu tuh, ayo kita duduk tenang, ayo kita duduk bareng, gitu. Ya minimal di situ ya, ayo kita duduk bareng. Nah di sana, ayo kita luruskan ini. Pasti ada persoalan, pasti ada permasalahan, sehingga kamu tuh terbit pikiranmu mau ninggalin aku. Sini, tak jelasin dari sisi sebelah diriku. Nah, di sana ya, kamu hilang, dikejar, kamu ngeblokir, dicarikan usaha bagaimana caranya untuk bisa terkoneksi, terhubung lagi dengan kamu. Nah, di sana ya, itu ada tulisan aku masih cinta tapi takut kau menolakku. Cuman ya, memang itu ada tulisannya. Ya, tapi iya dia akan berusaha, cuman dalam usahanya ini semualah orang akan memprediksi juga ya, jangan-jangan yang dia usahakan ini tidak berbuah manis gitu ya, tidak berbuah sesuai dengan apa harapannya dia gitu. Tetap aja gitu ya, tapi dia akan melampaui rasa takutnya itu tadi dengan berjuang dulu gitu ya. Akan merubah dulu keadaan dirinya dia, biar itu mempengaruhi kamu, biar mempengaruhi hubungan kalian ini. Nah, di sana ya. Jadi akan meminta, akan mengajak. Saya rasa bukan meminta ya, tapi ngajak di sini ya. Energinya lebih ngajak. Ngajak kamu untuk berpikiran ulang. Ngajak kamu untuk ngebenahin hubungan kalian ini agar masih bisa bersama-sama, agar masih bisa ya dia ini menjadi pendampingnya kamu dan kamu bersedia gitu kan untuk mendampingi dirinya.
ada cinta yang tulus di sini kalau menurut Mari ya. Dan jangan-jangan memang selama ini ya memang tulus gitu ya, memang sayang sama kamu gitu. Ya, entah apalah yang men-trigger kamu untuk berpikiran untuk ngelepasin dia nanti suatu saat di depan, atau memang ini mungkin hanya iseng-isengnya kamu aja ya, sama seperti Mari pengen iseng-iseng aja tarik kartu tarot ini. Nah, namun kalau Mari lihat ini orang memang boleh dah dipertimbangkan untuk diseriusin. Kalau misalnya dia ini bandel sama kamu ya sekarang ya. Misalnya nih bandel dia sama kamu gitu kan. Ya udah coba aja dulu diancam dia dengan cara bilang aja mau pisah gitu. Nah di sana ya, ku tak akan berhenti berharap, aku masih cinta nih, tapi takut kau menolakku. Pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain. Semua tidak lagi sama seperti dulu. Lah ya, orang akan ada di situ sentuhan-sentuhan baru, gitu ya. Akan ada di situ perombakan dirinya yang lama atau hubungan kalian yang lama untuk masuk kepada fase yang baru. Nanti dia akan mengajak kamu untuk mendewasakan diri, mendewasai hubungan kalian ini. Nah, di situ ya. Oke, baik, itu dia yang pertama sudah selesai Mari bacain. Terima kasih untuk kamu yang sudah ikut memilih. Bye-bye, sampai jumpa di video reading Mari yang berikutnya. Boleh ya dikasih Mari ide, Cici Mari, ayo dong bikin pick a card dengan tema yang ini gitu ya. Tapi enaknya tuh kalau cinta-cintaan kan. Oke, baik. Yang pilih kartu nomor 2. Ya, bagaimana Sagittarius jika dirimu meninggalkan dirinya? Apa reaksi, apa aksi? Oh, ini ya. Nah, kurang lebih sama. Langsung menua dia ini ya. Begitu kamu bilang bahwa kamu tuh ingin ninggalin dia, saya rasa langsung menua dia untuk beberapa tahun gitu ya. Dari raut wajah juga kayaknya seperti itu. Wah, oke, baik. Api cintaku padamu tak pernah padam. Nah, ini kartu strength. Kamu yang aku butuhkan. Nah, ini kartu the lover. Kita tidak mungkin terus bersama. Nah, di sini makanya dia tuh menua ya. Oke, baik. Maafkan sikapku terakhir kali. Nah, di sini ya. Akan ngomong langsung dengan gagah ya, dengan rendah hati, akan ngomong menyampaikan permohonan maafnya dia terhadap kamu. Dia pun tahu lah ya bahwa ada sesuatu di sini yang mungkin saja itu dia adalah penyebabnya gitu ya. Ini guilty feeling sampai menyiksa diri, mencambuk diri di situ tidak gitu ya. Namun adalah nanti dia masuk tuh untuk kontemplasi dirinya dia, untuk kembali cek dan recheck diri dia sendiri, bagaimana dia bersikap terhadap dirimu. Wah, ini kitanya Sagittarius mantep ya. Kita mengizinkan orang-orang yang memang good quality kalau menurut Mari ya. Kita narsis dulu nih, atau Mari aja lah, Mari narsis dulu ya. Oke, baik, masuk kita ke pembacaan ini ya. Ini adalah seseorang yang memang sepanjang hubungan kalian Mari rasa tuh selalu jatuh cinta kepada dirimu gitu ya. Selalu ada percikan baru terhadap dirimu gitu loh Sagittarius. Jadi ia pasti akan pernah mengalami fase flat aja. Perasaannya dia tuh flat kepada kamu, tapi ini flatnya tuh nggak bakal lama-lama. Itu langsung up lagi gitu ya. Membuncah lagi cintanya, membuncah lagi rasa sayangnya kepada dirimu gitu. Apalagi jika dalam hubungan kalian ini sudah melewati fase manis pahit ya, terutama fase pahitnya hubungan kalian. Jadi dia kayak ngerasa di situ ada leburnya kamu dan dia secara emosional.
Nah gitu ya, itu dari sisinya dia, entahlah dari sisinya kamu gitu ya Sagittarius ya. Namun dari sisinya dia adalah aku sudah berjuang, kita sudah berjuang sampai sejauh ini, sampai sepanjang ini gitu ya. Bukan hanya sisi manisnya saja yang kita kecap, bukan hanya dari sisi, tapi di sini sudah ada sisi pahit, sisi asem gitu ya, sisi asin gitu. Yang buruk pun telah kita lalui bersama. Dan aku tuh makin kayak mantep gitu loh. Aku tuh jadi kayak makin mantep untuk ngedampingin kamu. Aku tuh jadi yakin bahwa kamu tuh yang terbaik untukku. Nah gitu. Namun nanti memang akan ada sebuah fase gitu ya. Yang akan ada sebuah, bukan fase ya, tapi ada sebuah kondisi nanti gitu ya. Yang mungkin saja ya memang itu akan menjadi alasan yang paling kuat untuk membenarkan perpisahan kalian ini. Iya, memang akan ada di sana. Tapi walaupun di situ adalah sebuah fakta kenyataan, namun ini bukanlah perkara yang mudah diterima oleh si dia ini. Nah gitu. Ya. Jadi jangan-jangan memang beberapa nih ingin hubungannya tuh yang model hubungan casual, tapi bukan berarti ini adalah hubungan casual lantas di situ dia tidak menganggap bahwa kamu tuh sosok seseorang yang berarti bagi dia. Oh tidak gitu, karena ada sebuah kondisi dan keadaan saja nih yang rasa-rasanya memang sulit untuk kalian lampaui. Tapi terlepas dari itu, terlepas dari drama itu, fakta kenyataan itu gitu ya, bahwa hadir dirimu adalah kayak sebuah hal yang amazing bagi dia. Kayak dia tuh haus dan hubungan kalian ini melepaskan dahaganya dia gitu. Cici Mari, ini cinta nggak? Wala cinta. Ini orang cinta banget sama kamu. Ini orang tuh ya sebenarnya berkomitmen dengan dirimu. Dengan apapun itu jenis keadaan kalian ya, entah kalian ini perselingkuhan lah ceritanya gitu ya. Namun dalam perselingkuhan ini bukan hanya sekedar selingkuh gitu ya, selinganku, bukan hanya selinganku. Nah gitu. Tapi ini pun menurutnya dia ya, ini adalah sebuah hubungan tuh yang pantas untuk dihargain, pantas untuk disetiain. Ini memang hubungan yang unik ya untuk beberapa. Hubungan yang unik banget gitu. Tapi justru karena keunikan inilah gitu ya, atau ya keunikan, kespesialan hubungan inilah ya, yang membuat bahwa dia itu sulit banget kalau untuk bisa ngelepasin kamu. Makanya Mari katakan dia itu akan stres di situ ya. Makanya tuh tiba-tiba tuh datang kerutan di bawah mata tuh agak-agak nambah lah 2 garis gitu ya. Kerutan di kening tuh adalah agak-agak 3 garis. Nah kayak gitu ya. langsung tua dia di sana gitu lah. Karena overthinking. Bisa di sini karena overthinking. Nah di situ. Kamu yang aku butuhkan. Jadi sekiranya ternyata orang ini sudah punya pasangan. Tapi dia menganggap bahwa kalau dia boleh memilih dengan bebas gitu ya, bahwa sebenarnya dia tuh lebih ingin membersamai kamu daripada dengan yang di sana. Nah di situ ya. Jadi ini orang akan juga berusaha. Sebenarnya dia adalah usahanya di sini ya. Setidaknya usahanya dia itu dalam bentuk dia yang mempersiapkan dirinya dia. Dia yang semakin membaguskan dirinya. Semakin membaikkan dirinya. Biar kamu tuh memikirkan ulang. Nah, biar kamu tuh memikirkan ulang tentang keputusannya kamu untuk ninggalin dia. Nah, gitu. Ya. Dia tuh ya memang tidak akan terpuruk dengan kamu tuh, nggak akan terpuruk gitu ya.
kalau memang dia ngelihat bahwa ternyata alasannya kamu untuk ninggalin dia biar kamu tuh bisa punya kehidupan yang lebih baik ketika bersama dengan dia, saya rasa di situ dia akan mencoba untuk mampu memahami dan mengerti dari sisimu. Jadi nanti ekspresi cintanya dia kepada kamu bukan hanya mati-matian berjuang, gila-gilaan berjuang untuk merubah pikiranmu, tetapi melepaskanmu pun, ya, mengiyakan kemauanmu untuk meninggalkan dia. Dia anggap bahwa itu adalah bentuk ekspresi dari cintanya dia terhadap dirimu, Sagittarius. Nah, di sana. Gitu ya. Karena dia pun nanti akan menilai-nilai juga. Oh ya, kurangku di sini gitu ya. Yang kamu butuhkan ternyata adalah di situ gitu. Adalah ini, adalah itu gitu. Sementara aku tuh punya keterbatasan di sana gitu kan. Nah, jadi dia nanti ya oke lah, ya sudahlah gitu. Tapi ini nih, jangan larang aku untuk mencintaimu. Jangan larang aku untuk terus sayang sama kamu, mau perhatian sama kamu. Nah, di sana. Ya. Ini memang bisa nih, duluannya tuh agak-agak kacau dulu. Untuk beberapa memang akan memilih untuk ngamuan dulu, marahan dulu sama kamu gitu ya, mancing-mancing emosinya kamu dulu barangkali kayak gitu ya. Lah orang dia memang takut untuk berpisah sama kamu, tapi nanti dia akan berproses, dia akan berprogres gitu ya, untuk mau dan sanggup menerima bahwa kamu sedang memilih jalan yang berbeda, yaitu tidak lagi bersama dengan dia. Nah, di situ akan mencoba untuk melapangkan dada, gitu ya. Tapi apapun nanti finalnya dari keputusan kamu, ya tetap akan sayang aja sama kamu gitu loh. Bila-bila masa kamu ingin berhubungan dengan dia, ya terkoneksi kembali dengan dia, saya rasa dia akan menunjukkan ya, dia akan membuka pintu biar kamu bisa hadir kembali dan menunjukkan bahwa ini loh, ada keseriusan denganmu. Kalau kamu nggak mau bersetia dengan aku yang akan bersetia denganmu. Nah, di sana. Jadi ini nanti akan menjadi ya, ini nanti akan menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya gitu ya, seburuk-buruknya keadaan. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan ini hanya dia aja yang menganggap hubungan ini masih tetap hidup. Tetap ada gitu. Terlepas dari bagaimana dirimu. Nah itu ya, jadi ada kemungkinannya cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi tetap akan stay, tetap akan ada untuk kamu. Gitu ya. Tidak akan mematikan rasa untukmu. Ada kartu The Lover di sana soalnya. Oke? Tetap dia akan coba tuh ya, jika memungkinkan. Akan coba untuk menjalin tali silaturahmi dengan baik kepada dirimu. Nah, setiap kamu ketemu sama dia, kamu akan melihat sorotan mata yang berbeda, gitu ya. Sorotan mata yang berbeda dalam artian di sini ada, masih tetap ada melihat bahwa kamu tuh sosok yang dia sayangi, sosok yang dia cintai. Nah, di sana akan butuh waktu lumayan panjang, ya, sampai dia bisa melupakan kamu. Gitu. Tapi ini kalau Mari rasa harap-harap ya, harap-harap untuk oke, namanya enggak lagi percintaan. Tetapi ini tetap ada jalinan yang baik gitu lah. Enggak mau dia tuh yang kayak putus komunikasi lah dengan kamu. Oke lah, tahun-tahun pertama ya, karena ada struggle-nya di sini ya. Karena ada di situ perjuangannya dia, tahun-tahun pertama boleh tuh mungkin berantakan emosinya dia, cara dia bersikap sama kamu tuh kayak mungkin saja tuh ndak asik gitu. Tapi nanti lama-lama tersadar gitu ya, oh lah, kalau aku memang beneran cinta, ndak mungkin, ndak sepantasnya, ndak seharusnya aku tuh gegeran terus sama kamu. Nah, langsung di situ nanti kayak yang berubah gitu. Tapi itu sedikit ya, tapi itu sedikit orang yang akan memilih untuk gegeran sama kamu.
Ini kalau Mari lihat lebih cenderung banyaknya itu ngajak kamu untuk ngobrol gitu ya, ngajak kamu untuk menyaksikan gitu seberapa memang tulusnya dia kepada dirimu, seberapa berharganya kamu di hatinya, dalam kehidupannya dia. Nah, di situ ya. Jadi ini lebih kayak perjuangan mengendalikan keadaan. Ya, lebih kayak dia perjuangan mengendalikan dirinya dia. Ini terutama dia berbicara tentang dirinya sendiri. Mengendalikan dirinya dia agar dia ini tidak berubah menjadi sosok apa ya, nenek lampir Gondoruo gitu kan, yang bikin kamu tuh ngerasa ndak nyaman sama dia, yang bikin kamu tuh kayak ngerasa bahwa keputusanmu meninggalkan dia adalah keputusan yang sudah tepat, sudah benar gitu ya. Nah, di situ lebih ke situ perjuangannya dia, karena tetap ada ego orang ya, dan ego ini yang membuat kita menjadi raksasa, yang membuat kita menjadi setan iblis gitu kan. Nah, dia dengan dirinya sendiri nanti akan yang lebih banyak dia ya coba untuk kuasai. Nah, gitu loh. Biar tetap dia ini ada manisnya di hadapannya kamu. Gitu. Ya. Jadi dia tuh memang ndak ingin menyalah-nyalahkan keputusannya kamu tuh untuk melepaskan diri dari dia. Sebenarnya dia ndak ingin di sana, walaupun adalah komplainnya pasti ya, adalah komplainnya. Apalagi di sini, lu ya aku kan cinta sama kamu, aku ini kan sayang sama kamu. Nah, kayak kita, ya. Nah, berontak di sana untuk awal-awal tuh pasti ada, tapi berontaknya ini lebih kayak nunjukin bahwa dia tuh sedang ngerasa pahit. Dia tuh sedang ngerasa pahit menghadapi keputusan kamu itu tadi. Nah, di situ. Jadi ini sebenarnya bukan dorongan dari kesadarannya dia kalaupun dia gegeran di awal-awal dengan kamu. Tapi itu hanya kayak dorongan ketidakmampuan untuk menerima. Makanya di situ nanti dia akan kontrol dirinya, dia akan kuasai dirinya, dia akan bikin hubungan kalian ini tenang, adem gitu. Biar kamu tuh sewaktu-waktu bisa balik lagi sama dia. Karena merubah dirimu menjadi sosok yang jahat, sosok yang kejam, dia itu nggak mau. Gitu ya. Maksudnya gini, dia ingin tuh tetap ngenang kamu tuh sebagai sosok yang baik. Nah, gitu ya. Jadi dia tuh akan menghentikan langkah-langkahnya dia untuk membuat penilaian-penilaian negatif terhadap dirimu. Nah, gitu ya. Jadi semakin dia mampu menghilangkan keegoan dirinya sendiri untuk menilai kamu buruk, gitu ya. Nah, di situ nanti dia akan lebih nunjukin sisi kasih sayangnya dia kepada kamu. Nah, dia ini tidak melarikan diri ya. Maksudnya Mari kayak gini. Ada tuh kan orang sebelum kamu ninggalin akulah duluan yang ninggalin kamu gitu ya. Langsung dia cepat memaksa dirinya untuk seolah-olah dia yang lepasin kamu gitu. Saya rasa di sini bukan gaya-gayanya dia ya. Tetapi dia yang akan dengan gagah untuk menghadapi kondisi bahwa kamu tuh sedang berwacana meninggalkan dirinya. Dia akan datang di sana gitu ya. Dia akan menghadapi kecemasan, ketakutan, keresahan, kemarahan, dan apapun itu, semua gejolak emosi di dalam dirinya dia dalam menyikapi keputusannya kamu itu. Gitu ya. Dia hadapi dengan gagah berani gitu ya. Nah, nanti ini ya kisah kamu meninggalkan dia ini akan kalau Mari lihat tuh merubah dia ya menjadi lebih baik lagi. Nah, cuman terlepas dari apalah prosesnya dia, di sini sudah jelas-jelas tidak akan pernah hilang cintanya kepada dirimu. Sekiranya pun itu hilang, tapi sekiranya dia tidak menunjukkan gitu ya. Setidaknya bila dia tidak menunjukkan bahwa nanti someday dia tuh cinta dan sayang tetap sama kamu, tapi itu hanya kalau Mari katakan direpresi ya,
hanya ditahan saja di alam bawah sadar, tapi setiap dia ngelihat kamu, langsung itu kayak yang berbinar lagi gitulah, kayak memori yang terpanggil, dan itu adalah memori-memori yang baik, memori-memori yang indah, dan kemudian itu menyadarkan dirinya, walah, aku nih masih cinta, aku nih masih sayang sama Sagittarius ternyata. Nah di situ ya. Jadi kalau mari katakan, pastilah orang ini akan mencoba dulu, entah apapun itu caranya, ya, untuk memperbaiki dan merubah pikirannya kamu dari yang tadinya kepingin meninggalkan dia, kemudian akhirnya masih tetap terus untuk bersama dengan dia, gitu ya. Ada di sana. Oke, baik. Walaupun kalian nanti tidak bersama lagi, karena di situ ya kita tidak mungkin terus bersama di sana, tapi dalam artian di situ tidak akan kemudian menganggap kamu hanyalah sekedar angin lalu. Jadi di sini tetap kisah kalian ini adalah kisah yang patut dikenang, patut disimpan di sudut hati sebagai sebuah sebagai sebuah hal yang berharga. Nah, di situ ya. Oke, baik. Jadi ini nanti akan baik-baik saja ya. Kalaupun kamu mau lepasin dirinya kamu dari dia, hubungan kalian nanti di depan akan baik-baik saja. Tidak ada di situ kebencian dan kemarahan, terutama dari sisinya dia ya, entahlah dari sisinya kamu, gitu. Tapi dari sisinya dia akan tetap menunjukkan kemurah hatiannya, kasih sayangnya kepada dirimu. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita tinggalkanlah pembacaan untuk ke tumpukan kedua ini ya. Terima kasih kepadamu yang telah ikut memilih. Oke, baik. Mari lanjut di sini. Ini untuk kamu yang memilih tumpukan kartu ketiga. Sagittarius, bagaimana andai jika kamu pergi meninggalkan dia? Apa aksi, reaksi, apa gambaran lah ya pokoknya dari dirinya. King of Pentacles. Oke, ini agak garang ini ya, ini garang ini. Ini garang. Kalau mari katakan ini garang. Oke ya. Aku sudah melepasmu. Maukah kamu hidup denganku? Nah, di sini. Sikapmu melukaiku. Aku ingin kau tahu isi hatiku. Ya. Kemudian di sini clarity, kejelasan. Meeting yourself. Nah, gitu ya. Ini kalau mari katakan bakalan ngamuk-ngamuk, bakalan marah sama kamu gitu ya. Jadi ini sulit sekali dia untuk bisa menerima gitu. Ini egonya itu ya, harga dirinya itu ini bakalan dia ngerasa tuh terinjak-injak di sana. Nah gitu. Ini terinjak-injak banget. Ini bisa nanti akan bikin chaos hidupnya kamu. Gitu ya. Ada kemarahan soalnya di sini. Ada kesombongan juga dalam menyikapi itu, langsung kayak sombong, ngadepin kamu tuh sombong. Tapi bilangnya mungkin, sombong sekali kamu mau ninggalin aku. Memangnya kamu punya apa? Memangnya kamu gini? Nah, saya rasa ujar-ujar yang demikian itu tuh ada ya, mampu dia untuk lontarkan. Nah kita, pokoknya secara tindakan ini nggak nice banget. Secara tindakannya dia gitu ya. Secara omongan, gestur tubuh gitu. Ini nggak enak banget. Dan ini bisa dia tuh nanti menjegal kebahagiaanmu. Nah gitu ya. Bisa dia menjegal kebahagiaanmu. Dan untuk beberapa ini bisa ya. Ini bisa untuk beberapa tuh menagih ke kamu. Nah gitu. Kalau misalnya kamu nih ya punya hutang sama dia. Dia akan tagih hutangmu. Atau kalau misalnya
Kalau ini udah suami istri nih, dia akan minta harta gono gini tuh lebih banyak. Nah di sana. Jadi ini ndak nice lah. Kamu akan melihat siapa dia yang sesungguh-sungguhnya. Dan bahkan untuk beberapa di antara kalian tidak akan menyesali keputusannya kamu ninggalin dia. Ini bukannya dia ndak ada cinta sama kamu, ya. Bukannya dia ini sebenarnya ndak ada sayang sama kamu. Adanya ini cinta, adanya ini rasa sayang. Tapi keakuannya saya rasa tuh lebih tinggi. Keakuannya itu akan lebih tinggi. Nah di situ, ya. Jadi dia tuh akan berontak. Dia tuh akan berontak menyikapi keputusannya kamu. Nah di sana. Jadi caranya dia nanti nyakitin kamu, biar kamu tuh mikir ulang. Nah justru di situ ya. Ini bukannya kayak ngambilin hatinya kamu. Kalau dua kartu yang pertama tadi ya, yang kartu pertama, kartu kedua tadi, itu dia akan ambil hatinya kamu tuh dengan nice, dengan baik gitu. Memperlakukan kamu tuh dengan lembut. Nah kalau ini, biar kamu tuh ndak pergi dari dia, berikut dengan ancaman gitu ya. Berikut dengan ancaman. Dengan cara-cara ndak enak banget. Maukah dirimu hidup denganku? Nah, tapi itu kalau mari katakan cara-caranya dia tuh untuk menyikat kamu. Nah, di situ. Cara-caranya dia untuk mengikat kamu. Nanti kamu akan lihat bahwa orang ini pelin-pelan. Orang ini tuh sebenarnya memang nggak bisa ngasih kamu tuh rasa aman, rasa nyaman. Dia nggak bisa menstabilkan dirinya. Dan akan menjadi sebuah PR besar. Mari nggak bilang ya bahwa oh dia ini nggak akan bisa gitu ya. Tapi itu akan menjadi sebuah PR besar baginya untuk lebih bisa menjadi pendamping yang nice, menjadi pendamping yang baik. Karena ini untuk beberapa ya, dia tuh udah terbentuk nih. Ini udah menjadi karakternya dia, karakter yang keras, gitu. Nah, untuk beberapa memang jadi kayak gini ya. Ini ego ini tidak selalu tampil itu seperti singa garang. Ada juga tuh gaya-gayanya ego itu akan menunjukkan kelemahannya dia. Lemah banget, lemah tapi lemah di sini dalam artian melekat sama kamu. Kelemahan yang dia tunjukkan ke kamu nih, memang nanti bikin kamu tuh gerah gitu loh. Dia bisa datang ke kamu tuh nangis-nangis di situ. Itu ya, haus akan perhatiannya kamu gitu. Tapi justru itu akan menjadi beban bagi kamu. Nah, di situ ya Sagittarius. Ini akan menjadi beban baru bagi hidupnya kamu. Karena dia tuh nanti akan kehilangan kemampuannya dia untuk mentuntaskan, memapankan dirinya. Ini akan butuh proses panjang. Karena tadi mari katakan itu udah kayak jadi karakternya dia. Yang menganggap dirinya itu tidak berkemampuan gitu ya. Jadi pancaran-pancaran, tarikan-tarikan energi lemah nanti yang akan dia lakukan kepadamu dalam menyikapi keputusanmu untuk meninggalkan dia. Nah gitu ya. Di situ ada aku sudah melepasmu, tapi kemudian di situ maukah dirimu hidup denganku? Jadi ada dua hal yang bertolak belakang di sini. Jadi dikatakan di sini kalau mari bilang ya, ini ketidakmantapan diri, keplimplanan diri. Satu mau, satu tidak mau, gitu ya. Maksudnya dirinya dia, gitu ya. Condong kanan tidak mau, condong kiri tidak mau, gitu juga ya. Jadi tidak yang bulat dirinya dia dalam menyikapi keputusannya kamu ini. Makanya mari katakan, ini nanti akan ada agresi. Kalau nggak nangis-nangis bombay, nuntut-nuntut tidak jelas gitu ya. Atau dia akan garang, bahkan mampu ucap-ucap kata-kata yang nggak enak banget sama kamu. Apalagi di sini soal keuangan nanti ya. Ini untuk pernikahan ya harta gono gini, bisa dia nanti akan menampakkan dirinya seseorang yang tamak gitu ya. Seseorang yang tamak, yang meminta
di luar nalar sehat gitu ya. Yang kelihatan tuh nggak ada kemurah hatiannya dia terhadap kamu. Nah gitu. Kalaupun dia tunjukkan sisi lemahnya, ini kayak seperti benalu ya, yang nempelin kamu. Nah gitu. Nggak yang dia buat dirinya itu untuk pantas, ya dia buat dirinya itu gagah gitu ya. Dia buat dirinya itu lebih baik agar pantas mendampingi kamu. Saya rasa enggak. Dia akan bisa nih ya, dia akan menjual sisi lemahnya dia. Dia akan menawarkan sisi kelemahannya dia tuh, biar kamu tuh mengiba sama dia. Gitu loh. Dia akan gelendotin kamu gitu ya, tanda kutip ya. Dia akan berusaha untuk mencengkram kamu gitu loh. Ya, jadi ini bisa-bisa itu gak enak banget gitu kan. Karena lagian di sini meeting yourself. Ayo jumpai dirimu, karena dia ini nggak tahu maunya dia tuh apa sebenarnya gitu ya. Jadi maunya itu ya memang ya gini, maunya itu ya memang dengan kamu, tapi kepantasan dirinya dia itu supaya menjadi pasanganmu. Nah itu yang nggak dia saksikan. Kualitas apa yang ingin dia tawarkan kepada dirimu, ya itu yang nanti nggak dia upgrade. Nah di sana ya, jadi ini akan berontak-berontak yang nggak enak sekali gitu ya. Yang dia pikirkan di situ nanti adalah sisi diri atau kemauan dirinya aja, nggak peduli dia nanti dari sisinya kamu. Jadi ini ada kayak ego di situ. Makanya ya nanti kamu akan menyaksikan sungguh-sungguh siapa orang ini, dan itu nanti yang akan semakin memantapkan dirimu dalam keputusan untuk meninggalkan dia. Nah gitu ya, dia masih mau sama kamu, tapi dia nyakitin kamu gitu loh. Itu ya, dia ingin merubah pikiranmu. Untuk yang tadinya mau ninggalin akhirnya tetap bersama dengan dia, tapi dengan cara-cara tuh yang nggak enak. Nah itu nanti ya sikapnya dia dalam menghadapi keputusan dirimu untuk menyudahi hubungan kalian ini. Nah di situ. Jadi kalau untuk beberapa kalian ini ada janji nanti ya. Misalnya nih ya, ini misalnya aja masuk pengadilan perceraian. Ini contohnya aja nih. Misalnya disuruh sama pengadilan bahwa kamu mendapatkan hak ini gitu ya. Dia mendapatkan hak itu. Tapi nanti dia bisa mencaplok haknya kamu. Nah di sana. Oke, baik ya. Kita tinggalkanlah ini pembacaan yang nomor 3. Terima kasih sudah ikut memilih. Oke. Kita masuk kepada kartu terakhir, kartu nomor 4. Ini bagi kamu Sagittarius yang sudah ikut memilih ya. Bagaimana jika kamu pergi dan kemudian memutuskan meninggalkan dia? Knight of Wands ada di situ. Kemudian di situ ada ini Ten of Pentacles, Three of Pentacles di sana. Kemudian di situ ada Queen of Cup. Ya, di sini jangan lelah menghadapiku. Kemudian aku takut kau terluka. Ini ya. Kemudian di situ kenyataan tidak sejalan. Dan kemudian di sini aku rindu. Tapi aku rindunya ini mari rasa itu nggak akan dia tunjukkan ke kamu ya. Kalaupun seburuk-buruknya keadaan peristiwa hubungan kalian nanti ke depannya itu perpisahan, tetap akan mengenang kamu. Bahkan di sini ada sakit atas keputusannya kamu ninggalin dia, tapi itu tidak akan kamu saksikan. Jadi gini, nggak akan dia upload lah di media sosial tentang memori kalian, seolah-olah kamu tuh ya sudah hilang dalam hidupnya dia, seolah-olah kamu tuh sudah menjadi kisah yang tidak berharga lagi bagi dirinya dia gitu ya. Jadi tidak akan pernah dia ungkap-ungkapkan gitu, tidak akan pernah dia
tunjukkan, dia mention ke kamu, aku kangen nih beb, gitu ya, nggak akan pernah. Being you. Kemudian di situ ada hope. Yalah hope ya, jangan lelah menghadapiku. Jadi kalau Mari katakan, di sini pasti dia akan marah banget. Di sini dia akan marah banget ketika kamu berkeputusan melepaskan dirinya kamu dari dia. Sebentar ya, mari minum dulu. Puji Tuhan. Nah, inginnya tuh memang berbahagia dengan kamu. Nah ini ya, orang ini. Inginnya adalah berbahagia denganmu, itu udah pasti. Punya gambaran tentang kehidupan masa depan bersama dengan dirimu, itu ada. Nah gitu ya. Punya harapan-harapan baik, itu ada orang ini ya. Bahkan ketika kamu dan dia itu sudah berpisah sekalipun. Nah di sana. Saya rasa dia ini akan lebih cenderung nunjukin marahnya sama kamu, terutama di awal-awal, dengan cara ini beberapa agak-agak over gitu ya. Ini beberapa agak-agak over, bisa nyakitin kamu. Untuk beberapa lebih memilih kayak pecah-pecahin barang. Nah itu ya yang Mari tangkap ya. Pecah-pecahin barang lah gitu, ngerusak-rusakin sesuatu lah gitu ya. Ini bentuk dari luapan emosinya dia, karena Knight of Wands ini tuh energi yang tidak stabil gitu ya. Nah itu dia, yang lebih pasti tuh ketidakstabilannya dia dalam menyikapi keputusannya kamu gitu ya. Itu akan terlihat dengan jelas dengan cara apapun itu gitu. Dengan cara apapun itu, tapi yang jelasnya adalah ada nih luapan kemarahan yang harus dia tumpahkan dengan entah cara-cara apa. Nah di situ ya. Cuman ini dada ini ya sesek banget gitu. Dadanya dia tuh akan sesek banget gitu. Pikirannya ini kepala nih panas. Nah di situ ya, kepala ini akan panas banget gitu. Ya memerah padam gitu. Nah atau ini beberapa ya. Soalnya ini kemungkinan vice versa ada. Atau dia akan beberapa tuh tiba-tiba dia tidak berdarah gitu ya. Untuk beberapa mungkin aduh itu agak ini bisa sempoyongan gitu ya. Bisa di sini kayak demam gitu ya. Langsung kayak yang sakit. Nah gitu. Untuk beberapa. Tapi itu biasanya mungkin wanita ya. Nah tapi dalam pikirannya dia adalah, masa iya sih harus berpisah? Gitu ya. Masa iya sih di sini kamu harus pergi dari dia? Gitu. Ayolah, kasihlah kesempatan untuk kita tetap bersama. Ayolah kasih kesempatan. Nah kayak kita. Ya. Nah, tetapi dalam upaya dia meminta kesempatan kepada dirimu ini, itu memang kayak komunikasi akan coba dia bangun gitu ya. Mencoba untuk memahami, mengenali dirimu, ya itu akan dia lakukan. Nah gitu. Tapi sekedar kenal kamu aja, tahu kamu aja, kamu tuh senengnya di kayak giniin, kamu tuh nggak sukanya di kayak gituin. Tapi agaknya Mari di sini ragu ya. Kalau memang dia akan menghindari yang kamu benci dan melakukan apa yang kamu senangi. Mari agak-agak ragu di situ. Walaupun kemungkinan demikian masih tetap akan ada, cuman ini berubah-ubah ya, tindakan berubah-ubah. Sebentar tuh ingat ya, oh kamu tuh senengnya kalau diomongin dengan baik-baik gitu ya, kadang-kadang dia ingat. Tapi kadang-kadang dia tuh kayak langsung lepas marah aja udahan sama kamu gitu. Nah di sana. Tapi keinginannya dia
itu ya bertumbuh ada. Nah, itu pun harus diapresiasi di sini. Keinginan dia untuk menjadi lebih baik walaupun nggak connect ke sana tuh itu ada banget. Ada banget. Nah, kita ya. Nah, tapi lagi-lagi di situ ya. Lagi-lagi di situ bahwa itu tadi Mari ragu dia ini dia ini mau berubah dengan cepat ya. Dia ini mau berubah dengan cepat. Mengatasi dirinya dia untuk bisa membuat hubungan kalian ini lebih baik. Sekiranya ada pun itu ya, itu lambat. Ini orang berprosesnya itu agak lambat kalau Mari lihat ya. Tapi sekali menjadi ini orang, ini baik sih. Kalau Mari tangkap, ini baik. Tapi berproses dia menjadi lebih stabil. Nah, progresnya ini agak lambat di sana. Gitu ya. Apalagi kalau ternyata dirimu itu ya Sagittarius sedang bersama dengan seseorang dari Taurus, Virgo, Capricorn. Nah, jadi ini mereka ini energi-energi yang slow. Gitu. Energi-energi itu yang semangatnya itu ada, tetapi tidak lantas bisa mendorong dia untuk melakukan perubahan dengan cepat, dengan signifikan gitu. Ya. Jadi dengan mereka ini itu butuh kesabaran yang ekstra memang ya. Butuh kesabaran yang ekstra. Dan disupport terus-menerus, disemangati terus-menerus, didampingi terus-menerus. Nah, baru ini orang bisa jadi lebih baik. Nah, kayak gitu. Tapi begitu dia nanti baik gitu ya, ini orangnya stabil gitu. Tapi tadi butuh proses di sana. Nah, jadi ini pertama-tama marah, kemudian tidak mampu untuk melakukan apapun. Nah, gitu ya. Hanya luapan-luapan kemarahannya dia kepada kamu. Dia tahu ya, apa yang dia lakukan ini itu bikin kamu tuh ndak enak. Nah, gitu. Dia pun paham di sana, dia pun mengerti di sana. Tapi ada juga di sini rasa apatis gitu ya, rasa pesimis bahwa dia tuh bisa merubah keadaan, dia tuh bisa merubah pikirannya kamu yang dari tadinya tuh ingin melepaskan jadi kemudian bertahan kembali dengan dia atau nge-recommit lagi dengan dia. Gitu ya. Ini lebih cenderung dia akan ya apatis itu tadi lah kalau Mari tangkep gitu. Ya apatis itu tadi. Jadi di sini hanya harapan-harapan saja tuh yang kenceng sama kamu. Harapan masih tetap ingin bersama dengan kamu gitu ya. Tapi perjuangan ekstranya itu saya rasa di situ tidak ada. Justru nanti ya akan timbul itu di pikirannya dia. Oh iya ya, jangan-jangan kalau kamu dengan aku tuh memang kamu tuh enggak akan bahagia dengan aku. Kayaknya memang lebih cocok kamu tuh dengan diri kamu sendiri atau dengan siapa gitu ya, daripada dengan diriku. Nah, di sana. Ini nanti ya panjang-panjangnya itu nanti kalian bisa secara, apalagi kalau kalian ini ada di lingkungan pekerjaan yang sama, secara pekerjaan kalian akan profesional ya, terutama dia akan profesional. Oh, dia tahu membedakan, oh ini pekerjaan nih, ini ruang asmara gitu ya. Dalam ruang pekerjaan dia bisa di situ memang profesional banget, nggak akan gangguin kamu, menjegal kamu lah kayak gitu ya. Bahkan di sini kalau kalian ada satu project bersama, dia akan bantu kamu, dia akan tolong kamu gitu ya. Tapi begitu masuk ke ranah soal asmara percintaan, nah di situ dia yang agak-agak berubah-ubah gitu ya. Pasif iya gitu ya. Lebih cenderung kayak pasif. Kalau mereka katakan pasif sih di sini
gitu, daripada berjuang mati-matian gitu ya. Enggak, berjuang sebisanya, seperlunya saja, dengan batasan-batasannya dia, ya. Nah, itu aja nanti yang akan dia lakukan gitu. Kamu enggak akan menjumpai seseorang yang memohon-mohon kepada dirimu gitu ya. Tidak, kamu enggak akan jumpai gambaran-gambaran yang seperti itu dari seseorang ini. Nah, di sana ya, keinginan kuat untuk bersama dengan kamu itu ada, tapi itu hanya sampai di batas keinginan yang kuat saja, gitu kan. Kalaupun kamu mau menunggu dia untuk mewujudkannya, itu akan butuh proses waktu yang panjang. Kemarahan yang duluan dia pamerkan di situ ya kepada dirimu dalam menyikapi, gitu. Tapi kemudian kamu tuh bisa nanti nggak bisa ngebaca tentang kayak gimana sih sebenarnya orang ini kepada kamu, karena nanti perasaan-perasaan dia itu hanya dia dengan dirinya aja itu yang tahu, yang mengerti. Nah, di situ ya. Oke lah, baik Sagittarius, sudah selesai 4 deck, bukan 4 deck, 4 tumpukan kartu tarot yang mari baca di sini. Terima kasih sudah ikut memilih. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.